الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islamku Keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad di podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Ya. Apa nih yang bahas kita? Kita sudah melewati bulan Ramadan ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak Nih, terasa nih. Pada Pak Nugrah juga di sini nih. Ya. Belum pulang ke Tuvalu, kayak kita Betul, masih ajak untuk kita apa ya? Bercerita, bernostalgia juga mengenai Betul. Idul Fitri gitu ya. Ya. Dan dalam situasi yang seperti ini ya. Nah, yang masih dalam situasi pandemi. Pandemi. Nah, Tahun kedua kita mungkin lebaran dalam situasi yang seperti ini. nanti kita bahas deh tips mengenai di pandemi, kemudian apa sih bedanya gitu ya. Gitu. Nah, Pak Nugrah juga sini mungkin bantu kita nih buat ngobrol soal ini ya. Alhamdulillah, ya. Saya masih kesempatan ada di Indonesia, jadi bisa lah Iya, gabung-gabung. aja ya. Nanti juga kita tanya juga nih gimana Idul Fitri di situasi Idul Fitri kalau di sana gimana. Wah, juga gitu. ya. Belum Bisa tahu juga kita ya. Nanti kita cerita deh. Betul. Nah, pertama nih kita mungkin membahas soal Idul Fitrinya dulu sedikit ya. Betul, betul. Ya mungkin orang teman-teman ada beberapa yang tahu ya sekedar karena udah mendengar dari kecil saja Ya. kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Siapa sih yang nggak tahu ya Idul Fitri? Apalagi orang kaum muslimin ya, kaum muslim atau umat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia tahu lah. Mungkin setiap tahun juga merayakan lah namanya Idul Fitri. Sudah menjadi kebiasaan. Betul, kebiasaan dari kecil kita sampai orang-orang yang sudah sepuh yang udah tua pun udah tahu ya. Tapi apakah cuma sekedar tahu dan menjadi kebiasaan aja atau bagaimana? Nah, itu mungkin kita sedikit bisa ini kan lah. Pertama mungkin ya Idul Fitri itu apa sih? Gitu Nah, Idul Fitri itu apa? Ya kita kalau Id sendiri ya artinya kan itu kegembiraan, kebahagiaan ya. Juga bisa artinya kalau salah merdeka salah satunya itu. Kalau Fitri, kalau orang sering bilang kembali ke fitrah katanya kan. Sucian. Suci, bersih ya. Jadi ya Idul Fitri juga ya hari di mana adanya kegembiraan. Betul. Juga ya kita juga kembali kepada fitrah kita, kepada kebersihannya, kesucian kita gitu sebagai seorang hamba gitu, sebagai seorang manusia. Ibaratnya kalau dari selama kemarin gitu udah berpuasa itu kan 30 hari kita mencuci diri kita gitu ya. Dengan amal ibadah ya. Sama seperti halnya kita kalau mencuci baju, kalau sudah dicuci, kemudian dijemur, dikeringkan, kan jadi bersih. Nah, Idul Fitri juga begitu. Ya. Tapi Pak Anugrah sendiri memaknai Idul Fitri ini gimana sih Pak? Jadi kan ya kita sebagai umat muslim itu sudah biasa lah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan gitu. Tapi yang lebih penting lagi apa sih setelah kita 30 hari itu bersusah payah gitu kan, puasa, bangun pagi harus sahur sampai harus buka lagi gitu kan. Apa gitu maknanya dan manfaatnya gitu. Nah di Idul Fitri inilah jadi kita diingatkan gitu. Setelah kita selesai puasa 30 hari, kita itu kembali ke fitrah kita gitu, ke kebersihan kita bahwa manusia itu harus membersihkan diri dia dari segala macam dosa-dosa, kemudian hal-hal yang buruk itu, dan kembali lagi gitu menjalani hari seperti sebelumnya gitu. Tapi ini perlu diingat ya rekan-rekan sobat keren di rumah, mentang-mentang namanya kembali ke fitrah, kembali ke kesucian, kemudian kita balik lagi deh misalnya setelah kita beribadah rajin ya bulan puasa, kemudian setelah Idul Fitri balik lagi ke kebiasaan lama misalnya. Nggak begitu juga ya. Nah, mentang-mentang bersih itu salah gitu ya. Sama kayak gini sih kalau kita ngeliat sama kayak konsep taubat ya. Yang namanya taubat itu kan kita artinya kembali ke Allah Ta'ala sih sebenarnya. Kembali ke awal mula kita ciptakan sebagai manusia. Tujuannya apa gitu maksudnya. Jadi bukan kembali menjadi kita
yang misalnya kita ini udah jadi orang baik nih, kembali menjadi orang yang tidak baik lagi. Bukan yang kayak istilah tobat sambal itu ya. Iya benar. Hari ini tobat, besok lakuin lagi gitu. Nggak seperti itu. Tapi bagaimana? Ya kita benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala. Apa sih tujuannya? Ya kan? Tujuan kita diciptakan. Allah Ta'ala kan berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia ini satu, apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Ya artinya setelah Idul Fitri ini ya ibadahnya itu jangan dikurangi, justru harus lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi setelah tahun ini misalkan dikatakan bahwa kalau kita berpuasa Ramadan itu akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu ya, udah dibersihkan. Setelah katakanlah sudah bersih dari dosa, ya anggaplah seperti itu, maka kedepannya harus tetap dijaga sampai ke tahun berikutnya. Bahkan dalam hadis juga kalau yang bisa menjaga idnya dari tahun ini ke tahun berikutnya, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Taala gitu. Nah, kadang ya mungkin dari kita mikir gitu ya, kenapa sih nih tiap tahun harus diperingatin gitu Pak? Iya. Hikmahnya sendiri apa sih gitu, mungkin Pak Anugrah? Iya. Kalau yang saya tangkap dari hikmah Idul Fitri sendiri, jadi kita itu setelah kita bersusah payah berpuasa, kemudian kita mensucikan diri kita di Idul Fitri itu sendiri, hikmahnya itu kita menyadari bahwa manusia itu kan penuh dosa, tempatnya salah juga gitu. Dan puasa itu menjadi latihan bagi kita gitu, untuk melanjutkan kehidupan kita di 11 bulan selanjutnya gitu. Betul. Itu sih bagi saya. Apa yang namanya orang mau naik tingkat ya, misalnya ya anggaplah teman-teman semua di rumah sekarang tingkat SMA gitu ya, mau masuk ke jenjang kuliah, artinya menjadi orang yang lebih bagus kan dari sisi pendidikan ya dia kan harus ikutan SBMPTN lah, kalau nggak apa yang sekarang istilah itu SNMPTN, penerimaan yang udah lalu ya, seleksi penerimaan mahasiswa gitu ya. Dan harus dites dulu, harus dicoba dulu, diuji dulu gitu ya. Dan setelah itu terbukti, pasti kan prepare kita ya, belajar lagi lebih ini kan, persiapan dulu. Nah sehingga ketika kita sudah masuk ke tingkat mahasiswa, kan nggak mungkin pola pikir kita kemudian balik lagi ke SMA gitu loh. Harus lebih meningkat ya. Iya, dan kebiasaan kita pada saat kuliah di kampus juga nggak akan sama dengan kebiasaan kita ketika berada di SMA gitu ya. Masih ada rutinitas lain kan. Betul. Nggak didikte terus kan dan sebagainya kan seperti itu. Nah, selain itu juga hikmah dari Idul Fitri sendiri juga menggambarkan ketauhidan, karena dengan kita banyak membaca takbir, tahmid ya, kemudian tasbih ya, itu mencerminkan keimanan kita, ketauhidan kita ya, dengan ajaran-ajaran atau dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, kemudian ketika Idul Fitri kita melakukan hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan Rasulullah SAW untuk dilaksanakan, itu juga menambah keimanan kita, ketauhidan kita. Terus juga ada juga mengenai kepedulian ya. Dengan kita di akhir zakat fitrah di akhir gitu kan, sama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain untuk yang merasakan merasakan kebahagiaan ini bersama-sama gitu. Nah, selain itu juga terakhir mungkin untuk hikmahnya ini juga kebersamaan. Betul kan? Selama sebulan kita ada sholat tarawih ya, misalnya gitu. Terus sholat Id juga kita berjamaah bersama-sama, saling bermusafahah, kadang-kadang kita saling memohon maaf gitu ya. Itu juga akan memberikan kebersamaan. Ya kalau dulu itu sebelum sekarang masa pandemi kan pada pulang kampung, mudik. Nah, berbicara Idul Fitri ini Pak, kan pasti berbicara kita nostalgia ya. Betul. Ya kita ngobrolin sebelum masa pandemi lah ini, karena ini udah 2 tahun ya. Kita kayak perlu juga recall ya. Tidak terasa sudah lebaran lagi. Gitu dalam situasi yang masih sama gitu ya. Gitu. Kita recall kembali kalau dulu itu banyak sekali ya, bukan ada tradisi juga sunnah yang memang biasa kita kerjakan selama lebaran gitu. Betul. Ya selain mudik pastinya ya. Ya tadi ada fitrah ya, membayar fitrah, itu juga kita ingin, kemudian ya tentu saja melaksanakan sholat Id kan itu. Ya, kemudian mendengarkan khutbah, berkumpul bersama-sama ya, baik itu di lapangan atau di masjid. Betul. Itu yang hal yang luar biasa. Terus kita ngunjungin
sanak saudara gitu Betul, ya. ya. Iya, itu. Tanpa perlu ada rasa takut gitu ya. Betul. Dulu itu. Nah, ini yang mungkin ya di 2 tahun ini kita Tuh, ya kehilangan momen-momen ini Kehilangan gitu. lah, Iya. Kebayang tahun lalu ya, tahun lalu itu karena katakanlah ada larangan untuk menggunakan sarana ibadah, masjid untuk berkumpul-kumpul dan sebagainya karena pada saat itu corona lagi naik-naiknya ya. Luar biasa itu. Luar biasa itu sangat tersiksa sekali. Tidak bisa untuk saling mengunjungi, kemudian Via Zoom saja mungkin ya. ya, Zoom juga itu saya lakukan. Iya. Saya lakukan di katakanlah di tempat tugas saya dengan semua anggota itu akhirnya setelah sholat Id di rumah masing-masing ya. Iya. Kita silaturahmi ya gitu Ya, online sedih sekali. Semua. Jadi di rumah masing-masing itu saya ingat tuh, waktu itu saya ingat kita saya di rumah kan dengan yang lain ya makan ya biasa santapan hasil Idul Fitri ya. Iya. Opor, lontong kan. Iya. Yang lain juga sama tuh. Ayo Pak, balik. Jadi makan bersama lewat Zoom. Lewat Zoom. Ya, Ya. apa sih? Ya itu mungkin cara mengobati rindu kita ya. Betul. Seperti itu. Tapi memang ya ini tradisi-tradisi yang baik yang ya mudah-mudahan sih dalam beberapa waktu ini bisa kita laksanakan kembali. Karena kan ini juga tahun kedua kita ya. Pasti banyak persiapan dan tidak seperti tahun lalu kan. Betul. Mungkin kita kan masih kaget gitu. Iya, mau ngapain gitu kan. Iya. Kita bisa jadikan pelajaran Id yang tahun lalu untuk yang sekarang ini mungkin ya sobat keren di rumah juga perlu kita beri tips-tips lah. Tadi kan kita perbedaannya udah kelihatan ya, perbedaan antara ketika sholat Id ketika pandemi dengan Id yang biasa ya sebelum pandemi memang ada terasa perbedaan ya. Kalau namanya sholat mah tidak ada perbedaan ya. Mungkin hanya bedanya kalau dulu ya yang sebelum-sebelumnya mah kita sholat di masjid bareng-bareng, lapangan gitu ya. Sama-sama gitu kan, ke masjid berbondong-bondong gitu kan, atau ke lapangan berbondong-bondong. Nah, sekarang mungkin ya harus dibatasi sedikit. Ya, gitu. kalaupun mungkin diperbolehkan di masjid beberapa masjid ya, tapi tetap dibatasi kan jumlahnya. Tidak terlalu banyak, tetap ada jarak, yang tetap harus pakai masker, Terbatas lah ya. prokes. Ya, mungkin juga nggak semua anggota keluarga berangkat. Ada yang beberapa di rumah, ada yang itu kan terutama kaum pria lah yang lebih wajib. Dan lansia juga mungkin tidak dianjurkan. Iya, betul. Dan sebenarnya kita melaksanakan sholat Id di rumah juga kalau dalam kondisi yang seperti ini juga tidak masalah. Karena ada yang bertanya juga kan waktu tahun sebelumnya bertanya gimana kita kan sholat Id harus kumpul nih, harus di masjid, harus ini gitu kan. Dan ternyata sholat itu kan syaratnya hanya berjamaah, ya, tidak bisa dilakukan sendiri, hanya berjamaah saja. Dan sholat Id ini hukumnya cuma hanya sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Nah, bukan wajib. betul, bukan wajib. Jadi ketika kita asal ada yang jadi imam, kemudian ada makmum, ya bisalah kita di rumah laksanakan lah. Ya, gitu ya. Betul. Ya kalau masalah khutbah ya kalau bisa sampaikan lebih bagus, tapi kalau tidak pun hanya sholat Idnya saja juga tidak masalah gitu. Ya paling menyampaikan sedikit lah mungkin ya beberapa patah kata Ya, untuk sekarang googling juga banyak kok. Ya. Iya. Sumber-sumber khutbah itu. Betul, Yang penting persiapannya sih hanya itu aja untuk menjadi imam. Kalau Betul. untuk berceramah kan bisa diambil semua sekarang kan. Iya, betul. Si online sih banyak lah itu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kalau kita di Indonesia mah kan udah ketahuan ya dulu PSBB seperti apa ya. Kan tahun lalu Pak Nugrah masih di sana ya di Tuvalu ya. Betul, masih. Nah, kalau Itu di seperti Tuvalu, apa? Tuvalu itu gimana tuh lebaran Kalau di di sana? Tuvalu sih alhamdulillah dari tahun lalu sampai sekarang juga kan kita masih zero case ya. Iya, iya. Nggak ada case, jadi masih seperti biasa aja. Oh, Oke. Masih bisa bermusyawarah, masih bisa berkumpul bersama, sholat bersama di masjid. Oh, cuma memang dari luar nggak boleh masuk ke Tuvalu sendiri ya. Iya, begitu. Tapi kalau Pak Anu pulang ke sana bagaimana tuh? Kan boleh masuk. Iya, itu permasalahannya. Jadi memang ada batasan-batasannya. Oh, oke. Gitu. Isoman dulu berarti ya kalau Iya, gitu. iya, betul. Kalau tahun ini rencananya berarti Pak Nugrah pas lebaran masih di sini Indonesia? Apa? Masih. Masih Indonesia. Iya, iya. Merasakan Merasakan, lebaran di sini. Iya. Masakan lebaran di masa pandemi. Iya. Kalau di sana mungkin nggak terlalu terasa ya. Iya, betul. Selain itu merasakan opor yang ada di rumah. Ya. Kalau di sana makanan lebarannya apa sih? Makanan lebarannya ya apa adanya ala kadarnya saja, misalnya ayam, kari ayam gitu, misalnya nasi goreng, kebuli misalnya gitu. Oke. Ya jadi apa yang tersedia di sana ya kita santap saja gitu. Sama mungkin kalau lebaran kemarin kan masak sendiri. Oh, sekarang ada yang masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah ini
buat teman-teman yang di rumah ya, yang akan merayakan Idul Fitri juga memang harus diperhatikan tadi tips-tipsnya apa selama. Karena emang masih kita mau nggak mau ya harus mengakui masih berada dalam pandemi sekarang ini. Nggak, kita belum bisa bilang saat ini sudah normal. Betul. Walaupun sudah beberapa yang divaksin, tapi kan masih banyak yang belum gitu tetap ya. harus dijaga ya. Jadi tetap kalaupun misalnya melaksanakan di masjid tadi ya, prokesnya harus tetap dijaga, masker. Betul. Jangan misalnya dipakai pas mau berangkat saja. Itu harus benar-benar. Terus di tiap masjid pun dia paling tidak ada untuk pengecek suhu, hand sanitizer gitu dipersiapkan. Itu harus selalu dilakukan. Harus siap juga bawa sejarah sendiri. Nah, benar, bawa sejarah sendiri. Jangan bawa surat kabar. Iya. Nanti dibaca Iya, nggak khusyuk nanti. Tapi itu kejadian loh di tiap tahun ya, bukan cuma di masa pandemi ya. Kalau di lapangan tuh kadang-kadang orang pakai itu loh. Iya, pakai koran. Ada berita politik di situ jadi wah. Mending kalau beritanya politik, kalau beritanya misalkan apa gitu ya. Entertainment. Nah, itu jangan nggak dianjurkan ya untuk menggunakan surat kabar. Pakai bawa sajadah aja lah atau kain lah gitu ya. Betul. Nah, anak-anak apalagi kan namanya anak muda ini nggak bisa diam di rumah itu Idul Fitri kan. Pasti kadang-kadang pawai lah apa segala macam. Ini ditahan dulu lah untuk itu. Masih ditahan dulu. Ya, sabarlah dulu. Dan tahun depan sudah normal kembali. Tapi jangan gitu tahun depan normal kembali kemudian bebas itu enggak juga sih. Ya tetap jaga sesuai dengan kita tujuannya apa sih Idul Fitri itu untuk beribadah kan, bukan untuk hal yang lain. Jangan sampai kegembiraan karena kita katakanlah ya suci gitu ya, juga segala ini sudah dimaafkan oleh Allah SWT, kemudian kita berbuat yang justru ya melanggar norma-norma agama di luar batas. Ya tetap harus kita jaga ya, namanya ibadah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, selain itu juga mungkin untuk yang sudah sepuh atau anak-anak kecil kalau misalkan ada sholat Id di masjid ya jangan dulu deh ya, di rumah aja dulu. Di rumah aja dulu ya. Atau kecuali kalau sudah diberikan vaksin dan sebagainya mungkin, tapi tetap harus kalau misalkan sakit ya jangan dipaksakan untuk ke masjid. Iya betul. Ya. Istirahat aja di rumah. Karena kan kita yang tahu diri kita sendiri. Gitu. Ya Islam kan juga mengajarkan istafti nafsak ya. Tanya kepada diri sendiri seperti apa kemampuan kita. Saya jangan merugikan orang lain gitu. Kalau ada kira-kira gejala-gejala yang tidak baik ya isoman dulu aja, isolasi mandiri kan nggak masalah. Dan untuk yang hatib sendiri mungkin yang ini usahakan jangan terlalu panjang karena ini kan adalah masa seperti ini ya, berkumpul. Seperti halnya kita sholat atau sholat Jumat juga ada ini juga peraturan dari itu jangan terlalu panjang untuk sholat bacaannya, kemudian khutbahnya dan sebagainya. Yang penting intinya sudah tersampaikan gitu. Yang wajib-wajibnya Pak ya. Betul. Ya kalau angpau uang THR bisa ditransfer sekarang kan. Bisa pakai OVO. Kita juga menerima kok. Bisa dilihat di sini. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya. Harapan kita nih, harapannya gimana nih? Pak dulu deh. Ya, harapannya saya sih semoga di pandemi seperti ini kita sama-sama tetap merayakan Idul Fitri dengan hikmat, kemudian juga masih bisa silaturahmi walaupun terbatas gitu kan. Dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa merayakan Idul Fitri dengan normal kembali. Amin. Ya saya nggak jauh-jauh sih bisa ya Idul Fitri seperti sebelum 2 tahun ini itu udah sangat bersyukur sekali lah. Ya kita semua harus berdoa mudah-mudahan ya Allah SWT ya dengan usaha kita, doa kita ya kemudian mengangkat ya musibah yang ini, kita terima ini. Kita semua sehat, vaksin cepat disebarkan, semua kebagian dan ya kita lepaslah insyaallah dari pandemi sekarang ini. Tahun depan sudah bisa kembali normal dan ya semoga karunia Allah Ta'ala senantiasa datang kepada kita. Jadi Sobat Keren tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya. Walaupun kita bergembira di hari Id ini ya sebagaimana tadi hikmahnya sebagai kegembiraan, bahwa Idul Fitri sebagai kegembiraan, tapi tetap kita harus bisa menjaga kesehatan supaya tadi kita bisa melaksanakannya dengan hikmat, kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir kita mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Siamana wa siamakum taqabbal karim. Id Mubarak buat sobat-sobat Islam keren semua di rumah. Semoga puasa kita, Ramadan kita tahun ini semua mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada fitrah kita. Amin. Baik, kalau begitu Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.